Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di lantai 6 pavilion awan tersembunyi, Xiaoyan yang semula duduk di kursi tiba-tiba berdiri. Apa? Bajingan tua Muhan itu akan membunuh Zhongli di depan semua orang? Ucap terkejut Xiaoyan. Matanya yang hitam pekat, yang biasanya setenang sumur kuno kini dipenuhi api berkobar. Jika Muhan ingin berurusan dengan orang lain, Xiaoyan tidak akan peduli. Namun jika Muhan ingin menghadapi Zhongli, Xiaoyan sama sekali tidak bisa menonton dengan tangan terlipat. Bukan karena hal lain, tapi karena fakta bahwa Zhongli pernah bertarung untuknya 2 tahun lalu. Sebagai ganti Xiaoyan saat ini, Zhongli terluka parah. Meskipun Xiaoyan tidak bisa dianggap sebagai orang Samaria yang baik, dia jelas bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Xiaoyan masih tidak bisa melakukan sesuatu seperti meninggalkan dermawannya dalam kesulitan. Di mana dia sekarang? Aku akan pergi menyelamatkannya, ucap Xiaoyan. Tatapannya sangat dingin. Dia dengan paksa menekan api berkorbar di dalam hatinya dan bertanya pada Luo Jin dengan nada muram. Orang yang duduk di seberang Xiaoyan adalah Master Pavilion Awan Tersembunyi, Luo Jin. Setelah 2 tahun, tubuh Luo Jin telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Di bawah persepsi Xiaoyan, kekuatan Luo Jin sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada hasil dari 2 tahun budidaya pahitnya. Luo Jin saat ini sudah menjadi bandi elit bintang 8. 2 tahun lalu kekuatannya hanya setara dengan bandi elit bintang 4 tahap akhir. Dalam 2 tahun, dia secara berturut-turut meningkatkan kekuatannya sebanyak 4 tingkat. Namun saat ini Xiaoyan tidak mempedulikan semua itu. Dia hanya ingin segera menemukan Muhan. Saudara Yan Xiao, tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Presiden Guli dan Presiden Cilin dari Asosiasi Alkemis telah mendengar beritanya dan bergegas ke sana. Kami akan pergi bersama nanti. Pada saat itu jika Muhan masih keras kepala ingin membunuh Zhongli, aku akan mengungkapkan identitasku sebagai Master Pavilion Awan Tersembunyi. Pada saat itu aku yakin dia tidak akan berani menimbulkan masalah, ucap Luo Jin. Kamu tidak perlu menunjukkan dirimu. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana Muhan itu berada. Hari ini aku ingin melihat bagaimana dia akan membunuh Zhongli, ucap Xiaoyan. Setelah melihat ekspresi tekad Xiaoyan, Luo Jin mengerutkan keningnya. Dia bertukar pandang dengan penatua Suan yang berdiri di sampingnya. Keduanya mengerutkan kening dan merenung. Setelah itu Luo Jin mengangguk tak berdaya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi dulu. Jika ada kebutuhan, aku akan menunjukkan diri," ucap Luo Jin. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Ekspresi wajahnya perlahan mereda, namun amarah yang mengamuk masih membara di matanya yang hitam pekat. Scene berhenti di bagian utara kota liar kuno. Pada saat ini kerumunan orang berkerumun di sekitar pinggiran alun-alun besar. Pemandangan seperti ini hanya muncul beberapa kali di kota kuno. Tatapan semua orang secara bersamaan melihat ke arah 2 pintu yang tertutup rapat di seberang alun-alun. 2 kata Muzuang diukir di bagian atas pintu. Aura mengesankan yang dipancarkannya memberitahu semua orang bahwa ini adalah wilayah Muhan. Meskipun pintunya belum terbuka dan pemandangan yang ingin dilihat semua orang belum muncul, tidak ada satupun yang berani mengeluh. Bagaimanapun juga ini adalah wilayah kekuasaan Muhan. Dia adalah bandi elit bintang 9 yang bermartabat. Bagaimana mungkin ada orang yang mengeluh tentang cara dia melakukan sesuatu? Setelah waktu yang tidak diketahui, dengan serangkaian suara berderit, pintu berat itu akhirnya dibuka perlahan. Yang pertama keluar adalah 4 penjaga Muzuang. Sebagai penjaga Muzuang, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang lebih arogan. Segera setelah itu sesosok tubuh tua yang kokoh perlahan keluar dari pintu yang terbuka. Saat langkah kakinya bergerak, suara rantai logam bisa terdengar. Ketika Muhan melangkah keluar dari pintu, kerumunan orang di sekitar alun-alun langsung bersorak gembira. Muhan bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun dan terus berjalan menuju pusat alun-alun. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa di balik lengan bajunya ada rantai emas besar yang diukir dengan simbol misterius. Rantainya sangat panjang dan tidak masuk ke bagian dalam pintu.
Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di ujung rantai itu. Namun mereka bisa mendengar suara tarikan yang sangat berat. Saat Muhan berjalan ke tengah alun-alun, tangannya memegang rantai tiba-tiba menarik. Kekuatan besar yang menakutkan dengan cepat menyebar ke sepanjang rantai besar itu. Semua orang hanya bisa mendengar suara hembusan angin kencang. Sejalan dengan pandangan mereka, sangkar persegi emas ditarik keluar dengan keras. Saat berikutnya sangkar yang panjang dan lebarnya 10 kaki dengan keras menghantam lempengan batu biru tidak jauh dari Muhan. Lempengan batu biru itu langsung hancur menjadi tumpukan debu. Seiring dengan angin kencang yang menyapu area tersebut, awan debu tebal membumbung di sekitar sangkar. Ketika awan debu menghilang, sosok di dalam sangkar itu akhirnya terlihat oleh semua orang. Ada seseorang yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya tidak lagi terlihat jelas. Dan orang ini adalah Zhongli yang dipenjarakan. Di tubuh Zhongli ada beberapa rantai yang diukir dengan simbol misterius. Mereka masing-masing menembus keempat anggota tubuhnya. Ada juga 2 rantai di bahu dan pahanya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saat ini tetesan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, mewarnai tanah menjadi darah. Adegan ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Zhongli, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari telapak tangan lelaki tua ini hanya karena kamu telah menerobos Keranaban di Bintang 9? 2 tahun lalu, lelaki tua ini sudah memberitahumu bahwa kamu pasti akan jatuh ke tanganku di masa depan. Hari ini perkataan lelaki tua ini akhirnya menjadi kenyataan, ucap Muhan. Ekspresinya sangat ganas. Sepasang mata tuanya yang keruh mengandung kekejaman yang bisa mengelahap seseorang. Saat itu jika bukan karena Zhongli, Xiaoyan pasti sudah mati di bawah tangannya. Pil kesengsaraan kaisar juga akan mendarat di tangannya. Namun pada akhirnya dia digagalkan oleh Zhongli yang tiba-tiba menyerang. Ini adalah sesuatu yang dibenci Muhan sejak awal. Zhongli tidak bereaksi sedikit pun terhadap kata-kata Muhan yang penuh dengan kekejaman. Sepertinya dia sudah sekarat. Tentu saja jika bukan karena aura lemah yang samar-samar terpancar dari tubuhnya, orang lain pasti akan salah mengira dia sebagai orang mati. Setelah semua orang mendengar kata-kata dari mulut Muhan, cukup banyak orang di kerumunan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Siapa yang mengira bahkan bandi elit bintang 9 akan mati di depan Muhan? Kekuatan Muhan sungguh tak terbayangkan. Muhan tidak lagi peduli dengan ahli yang setingkat dengannya. Dapat dikatakan bahwa Muhan saat ini benar-benar bisa disebut sebagai seorang terkuat di bawah kelas Dodi. Ingat, kamu akan mati hari ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Siapa yang memintamu ikut campur dalam urusan orang lain? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat kuat? Hari ini orang tua ini akan memberitahu kalian semua, bahkan bandi elit bintang 9 pun bisa dibunuh olehku, ucap Muhan. Setelah suaranya terdengar, Muhan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Doki berwarna emas yang menakutkan langsung keluar. Itu berubah menjadi pedang emas di ruang kosong dan dengan kejam menebas ke arah Zhongli yang berada di dalam sangkar. Namun pada saat berikutnya, tepat ketika kerumunan orang melihat bahwa bandi elit bintang 9 akan mati di hadapan mereka, 2 suara hembusan angin tiba-tiba terdengar di alun-alun yang sangat besar. Mengikuti suara angin yang bertiup, 2 sinar cahaya keluar dari kerumunan seperti kilat. Dalam sekejap, kedua sinar cahaya itu membelah pedang emas besar. Detik berikutnya ketika semua orang memusatkan pandangan mereka melihat 2 sosok berdiri di luar sangkar. Namun ketika Muhan melihat mereka berdua, senyuman dingin yang menghina muncul di wajahnya yang menyeramkan. Ini karena keduanya tidak lain adalah Guli dan Cilin dari Asosiasi Alkemis. Guli, Cilin, ini kamu lagi. Kalian berdua mengandalkan Zhongtai untuk melawan lelaki tua ini. 2 tahun lalu aku menunjukkan belas kasihan kepadamu. Apakah menurutmu lelaki tua ini tidak berani membunuhmu? Ucap Muhan. Muhan, apapun yang terjadi, kita harus membawa orang ini pergi hari ini. Jika kamu ingin membunuh kami, silahkan mencobanya, ucap Cilin. Nada bicara Cilin juga tidak lemah. Karena kalian berdua mencari kematian, jangan salahkan orang tua ini, ucap Muhan. Setelah suaranya jatuh, tubuh Muhan tiba-tiba bersinar. Doki berkumpul di telapak tangannya. Detik berikutnya dia sudah mulai bertarung dengan 2 guli. Ketika kerumunan di luar alun-alun melihat 3 orang berkelahi di alun-alun, bukan saja mereka tidak memperlihatkan ekspresi khawatir,
Wajah mereka malah dipenuhi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertarungan hebat antara Bandi Bintang 9. Namun seiring berjalannya waktu, pertempuran besar di alun-alun secara bertahap mencapai klimaksnya. Hanya dalam waktu singkat, serangan gabungan dari Duo Guli sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Setelah serangkaian benturan hebat, Muhan mengangkat kedua telapak tangannya. Dengan ledakan keras, dia mengirim Duo Guli terbang menjauh. Duo Guli mundur dengan susah payah setelah terluka. Hanya dengan kalian berdua sebenarnya begitu berani datang ke sini. Terakhir kali aku tidak menggunakan kekuatan penuhku karena aku memberikan wajah Song Tai. Namun hari ini kalian berdua justru berani datang secara pribadi untuk mati. Maka orang tua ini tidak akan sopan untuk menerimanya, ucap Muhan. Setelah suaranya terdengar, tubuh Muhan tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Duo Guli. Kedua telapak tangannya bergerak dan dengan kejam menghantam dada mereka. Celaka! Cepat mundur! Merasakan tekanan menakutkan yang datang ke arah mereka, Duo Guli tanpa sadar berteriak ketakutan. Pada saat yang sama tubuh mereka bergerak dan kaki mereka dengan cepat mundur dalam upaya melarikan diri dari jangkauan serangan Muhan. Namun Muhan sekali lagi tertawa dingin menanggapi hal ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman mengejek. Hahaha, kamu ingin lari? Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Ucap Muhan. Setelah tawa dinginnya terdengar, tubuh Muhan sekali lagi mendekati Duo Guli yang mundur dengan cepat. Saat berikutnya dua tangan keriput yang dipenuhi aura dengan keras menghantam dada Guli dan Cilin. Bang! Segera Doki yang menakutkan tercurah dengan liar. Itu menyerang tubuh keduanya tanpa halangan apapun dan mulai menimbulkan kekacauan di dalam tubuh mereka. Darah segar dimuntahkan dari mulut Duo Guli. Itu mewarnai pakaian compang-camping di permukaan tubuh mereka menjadi merah. Tubuh mereka pun terbang kembali tak terkendali. Mereka seperti dua balan kempas yang menghantam tanah di bawah dengan keras. Saat ini mereka berdua sudah terluka parah. Melihat bahwa dua bandi elit bintang 8 telah terluka parah oleh Muhan sampai mereka tidak dapat bergerak, wajah semua orang di luar arena tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Hati mereka dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Muhan. Bandi elit bintang 9 benar-benar menakutkan. Bahkan dua bandi bintang 8 yang biasanya perkasa tampak sangat lemah di hadapannya. Terlebih lagi Muhan tidak menggunakan formasi roh. Sangat sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Muhan jika dia menggunakan formasi roh. Setelah Guli dan Cilin dikalahkan, tubuh Muhan perlahan turun dari langit. Dia berdiri di tengah lapangan terbuka. Kedua kakinya menginjak sangkar yang terbuat dari bahan khusus. Matanya memandang semua orang di sekitarnya. Setelah itu nadanya sedingin es saat dia perlahan membuka mulut untuk berbicara. Hari ini aku akan membunuh mereka bertiga di sini. Jika ada orang yang ingin menyelamatkan mereka, silakan datang. Aku akan membunuh sebanyak mungkin orang yang datang, ucap Muhan. Namun saat kata-kata ini keluar dari mulut Muhan, suara dingin yang santai dan tanpa emosi terdengar di tempat ini. Setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun, Master Muhan masih tetap arogan seperti biasanya. Kamu masih mengandalkan kekuatanmu untuk menindas yang lebih lemah, ucap suara itu. Munculnya suara ini membuat ekspresi Muhan berubah. Kejutan langsung muncul di sepasang mata tuanya yang keruh. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Yan Xiao. Setelah sekian lama, Muhan akhirnya melontarkan nama ini. Hahaha. Sepertinya ingatan mastermu lumayan. Kamu masih mengingatku, ucap Xiaoyan. Tawa dingin yang samar masih melayang di langit. Namun sosok Xiaoyan masih belum terlihat. Saat nama Yan Xiao tersebar, keributan besar segera muncul di antara kerumunan di luar alun-alun. Semua orang yang hadir langsung gempar. Namun yang mengguncang seluruh kota kuno 2 tahun lalu akhirnya tergali dari ingatan mereka yang terpendam. Yan Xiao, itu Yan Xiao. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia secara pribadi dibunuh oleh mastermu 2 tahun lalu? Bagaimana dia bisa masih hidup sekarang? Ucap terkejut dari kerumunan orang itu. Saat itu memang ada kabar bahwa Yan Xiao telah meninggal. Namun tidak dikatakan bahwa dia pasti mati di tangan Muhan. Kolam petir di ruang hampa sangat berbahaya. Mungkin dia telah memasuki suatu tempat yang bahkan Muhan pun tidak berani masuk, jawab salah satu orang di kerumunan itu. Benar, aku juga pernah mendengar bahwa inti dari kolam petir di ruang hampa adalah tempat yang paling menakutkan di seluruh kolam petir. Bandi elit biasa tidak berani melakukan kontak dengan petir di sana. Bahkan Muhan yang merupakan bandi bintang 9 tidak berani melangkah ke tempat itu. Mungkin Yan Xiao tidak.
mati saat itu dan hanya memasuki tempat itu untuk bersembunyi sementara dari Muhan. Ucap percakapan pribadi itu. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Yan Xiao benar-benar tinggal di inti kolam petir selama 2 tahun? Yang mana bahkan bandi elit bintang 9 tidak berani melangkah ke dalamnya dengan santai. Ya ampun, bagaimana orang ini melakukannya? Ucap suara-suara dari diskusi itu. Di saat yang sama, Guli dan Cilin yang sudah terluka parah akhirnya merangkak dengan susah payah. Mendengar suara familiar di telinga mereka, 2 pasang mata tua yang keruh terus-menerus mengamati langit sekitarnya. Ah, Yan Xiao, dia benar-benar masih hidup, ucap Cilin. Hahaha, aku tidak mungkin salah. Suara ini pasti bocah nakal itu. Ternyata dia benar-benar tidak mati. Hahaha, sebenarnya tidak ada jalan buntu. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Muhan sekarang, ucap Guli. Mendengar suara familiar Xiaoyan, wajah Guli dan Cilin segera menunjukkan ekspresi gembira. Mereka saling memandang dan batu besar yang selama ini menggantung di hati mereka akhirnya terlepas pada saat ini. Dalam sekejap, masalah apa yang terjadi pada Xiaoyan di kolam petir di alam kosong 2 tahun lalu sekali lagi mulai mendidih di tengah kerumunan. Meski kejadian itu sudah terjadi 2 tahun lalu, namun hati setiap orang yang hadir masih terasa seolah kejadian itu terjadi sehari yang lalu ketika mereka mengingatnya saat ini. Yan Xiao, kamu benar-benar tidak mati, ucap Muhan. Ekspresinya muram saat rasa terkejut muncul di wajahnya. Dia mengangkat matanya dan terus mengamati langit di atas kepalanya saat dia berbicara dengan suara tegas. Muhan selalu skeptis dengan kematian Xiaoyan. Meski Xiaoyan telah menghilang selama 2 tahun, dia tetap tidak berani mempercayainya. Xiaoyan adalah seekor naga di antara manusia. Bahkan Muhan tidak bisa tidak memujinya. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Meskipun dia telah memasuki kedalaman kolam petir dalam keadaan terluka parah, selama dia tidak secara pribadi menyaksikan kematian Xiaoyan, dia pasti tidak akan langsung mengambil kesimpulan. Hari ini kecurigaan di hatinya akhirnya terkonfirmasi. Xiaoyan benar-benar tidak mati. Hahaha, dari kelihatannya mastermu sangat memperhatikanku selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini, aku juga mengingat kebaikan besar yang kamu tunjukkan padaku di hari itu. Namun aku bertanya-tanya apakah mastermu mengkhawatirkanku atau bela kesengsaraan kaisar di tanganku, ucap Xiaoyan. Saat tawa dingin Xiaoyan terdengar, seberkas cahaya melintas di langit. Sosok Xiaoyan sudah berdiri di langit di atas kepala Muhan. Lengannya disilangkan di depan dada dan wajahnya dingin. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka tercengang. Xiaoyan telah muncul dan berdiri di atas kepala Muhan. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah Muhan di depan semua orang. Saat Muhan melihat ekspresi ini, ekspresi wajah tuanya langsung berubah suram. Tangannya yang keriput di balik lengan bajunya perlahan mengepal erat. Api kemarahan muncul di matanya. Dia sangat marah atas tindakan Xiaoyan. Setelah beberapa lama, sudut mulut Muhan terangkat menjadi senyuman yang sangat dingin. Wajahnya garang saat dia mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan di langit. Hahaha, aku hampir mengira kamu mati begitu saja. Untungnya kamu tidak mengecewakanku. Karena kamu telah memintanya dengan sangat tulus, aku akan memberitahumu. Hari ini aku tidak hanya akan mengambil nyawamu. Bila kesengsaraan kaisar di tanganmu dan segala sesuatu yang menjadi milikmu, aku akan mengambil semuanya atas namamu, ucap Muhan. Begitu suaranya terdengar, kaki Muhan tiba-tiba menginjak sangkar di bawah kakinya. Kekuatan yang menakutkan segera dicurahkan. Segera setelah itu sangkar yang terbuat dari bahan logam khusus itu tiba-tiba bergetar. Seluruh sangkar emas segera tenggelam ke dalam tanah. Dan tanah di sekitarnya juga mulai retak, membentuk banyak retakan besar seperti sarang laba-laba. Di saat yang sama tubuh Muhan langsung melesat ke langit. Sebelum siapapun di luar arena bisa bereaksi, dia sudah tiba di depan Xiaoyan. Tangan Muhan yang terkepal erat tiba-tiba terbuka. Kelima jarinya melengkung menjadi cakar. Dogi berwarna emas diaglomerasi menjadi jarum tajam di ujung jarinya. Setelah itu dia dengan kejam meraih kepala Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih acuh tak acuh. Dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Hati Muhan tanpa sadar menegang. Dengan pemahamannya saat ini tentang Xiaoyan, dia jelas bukan orang yang biasa-biasa saja. 2 tahun lalu Xiaoyan sudah mampu menghindari berbagai serangan tajamnya. 2 tahun kemudian, Xiaoyan pasti tidak akan kalah dengannya. Selain itu Xiaoyan juga mengendalikan teknik kehampaan. Sesuatu yang menargetkan kekuatan ruang angkasa. Begitu dia menggunakannya, bahkan pada jarak sedekat itu Xiaoyan pasti bisa menghindarinya. Namun anehnya, Xiaoyan tidak menggunakan teknik kehampaan.
Mengikuti suara tajam angin yang terbelah, sosok Xiaoyan sudah muncul 100 kaki jauhnya. Sepasang mata hitam pekat melihat ke arah Muhan. Matanya dipenuhi rasa dingin. Puncak bandi bintang 9 tahap akhir. Dalam 2 tahun, kamu belum membuat kemajuan apapun, ucap Xiaoyan berkata dengan nada acuh tak acuh. Ekspresi Muhan tiba-tiba membeku. Dia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar bisa tumbuh sedemikian rupa dalam 2 tahun. Apa sebenarnya yang dia lakukan dalam 2 tahun ini? Apakah dia melahap semua petir di kolam petir? Setelah sekian lama, Muhan mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan dengan ekspresi heran. Bandi elit bintang 5? Bagaimana ini mungkin? Ucap terkejut Muhan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.